Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Danis Channel sahabat, yaitu channel yang membahas seputar budidaya ikan lele. Harapan saya sahabat-sahabat dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Baik sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman lagi ke sahabat-sahabat. Intinya di sini saya tidak menggurui sahabat, intinya kita belajar berbudidaya ikan lele bersama-sama. Nah, di sini yang akan saya bahas, jangan memberi makan ikan lele di saat yang saya sebutkan nanti. Nah, intinya nanti di sini saya akan bahas mengenai kapan sih kita boleh memberi pakan dan kapan di saat kita tidak boleh memberi pakan ikan lele. Nah, nanti akan saya jelaskan juga alasan-alasannya kenapa kita tidak bisa atau tidak boleh memberi makan ikan lele pada saat-saat tertentu. Nah, langsung ke pokok pembahasan sahabat. Di sini adalah ada 9 waktu yang tidak boleh kita memberi pakan pada ikan lele. Nah, ini yang poin pertama sahabat, jangan mematok pemberian pakan pada lele dengan sistem biomasa jumlah ikan yang ada di dalam kolam. Nah, di sini saya jelaskan apabila sahabat-sahabat tidak paham mengenai biomasa, berapa biomasa ikan yang ada di kolam, itu biasanya seperti ini sahabat. Apabila ikan kita yang ada di dalam kolam itu jumlahnya 1000, biasanya itu sahabat-sahabat ada yang berbudidaya dengan sistem mematok 3% dari biomasa ikan yang ada di dalam kolam ikan lele. Biasanya perhitungannya adalah apabila ikan yang di kolam ada 1000 ikan, jadi kita patok 3%-nya. Kalau ada 1000 ikan, berarti kita perharinya memberi pakan 3 kg. Nah, ini yang harus kita hindari ini sahabat, itu adalah pola pemberian pakan yang kurang baik kalau menurut saya. Setelah saya aplikasikan, itu kurang baik karena nafsu makan ikan lele itu tiap harinya berbeda sahabat. Jadi kalau kita patok per harinya 3 kilo, itu nanti malah berakibat fatal apabila ikan yang ada di dalam kolam kita itu nafsu makannya berkurang. Jadi nanti akan menjadi amonia atau akan rusaknya air yang ada di dalam kolam dan tentunya akan mempengaruhi pertumbuhan ikan itu sendiri. Poin yang kedua adalah itu jangan memberi pakan pada masa adaptasi. Nah, ini pada masa adaptasi itu sudah saya jelaskan di konten-konten sebelumnya. Cuman di sini saya akan bahas kapan sih masa adaptasi itu. Nah, masa adaptasi itu seperti ini sahabat. Apabila kita baru pertama menebar bibit pertama kita tebar, itulah masa adaptasi ikan lele di kolam baru kita. Jadi pada waktu masa adaptasi itu kita hindari jangan sampai langsung memberi pakan ikan lele itu. Jadi caranya seperti ini sahabat. Apabila kita baru menebar ikan lele, tunggu 24 jam setelah kita tebar baru kita kasih pakan lele itu. Itu pun pemberian pakannya jangan terlalu kenyang sahabat. Intinya kita beri pakan secukupnya, yang penting ikan-ikan yang ada di kolam itu sudah kebagian. Nah, intinya itu kita lakukan kurang lebih 3 hari ke depan. Nanti kita lihat kondisi ikannya. Kalau ikannya udah nafsunya stabil, baru kita menambah dengan porsi makannya. Poin yang ketiga, jangan memberi pakan ikan lele terlalu kenyang. Yang dimaksud dengan pemberian pakan yang terlalu kenyang adalah apabila kita memberi pakan, itu kita lihat sahabat. Kalau kita memberi pakan ikan lele, respon ikan lele itu seperti apa? Kalau responnya sudah melambat atau responnya sudah tidak agresif lagi, jadi kita hentikan dalam proses pemberian pakan. Karena kalau kita memberi ikan lele pakan terlalu kenyang, itu akan berdampak
nanti ikan lele itu habis dikasih makan bisa menggantung atau akan terkena penyakit kembung. Bahkan kalau kebanyakan sahabat itu nanti akan berakibat fatal, yaitu mengakibatkan kematian ikan lele yang ada di dalam kolam. Pemberian pakan terlalu kenyang juga itu nanti akan berdampak kurang baik di sirkulasi airnya itu gampang rusak. Itulah poin yang ketiga. Terus lanjut poin yang keempat sahabat, pemberian pakan jangan sampai sisa di dalam kolam. Nah ini masih lanjutan dari poin yang ketiga sahabat, itu jangan memberi pakan itu terlalu banyak dan sisa ada di dalam permukaan kolam. Kalau kita memberi pakan terlalu banyak nanti akan berakibat ikan itu mudah kembung. Nah ini kalau nanti sisa pakannya itu terlalu banyak mengapung di atas kolam, itu nanti akan berakibat fatal di airnya. Air kolamnya nanti akan cepat keruh dan itu akan menimbulkan amonia dan nanti jadi penyakit atau bibit-bibit penyakit si lele itu. Poin kelima adalah jangan memberi pakan pada saat turun hujan deras. Nah ini sahabat, pada kondisi hujan deras kita jangan memberi pakan ikan lele. Apabila kondisinya hujan sahabat, sebaiknya kita tunda dulu pemberian pakan. Contohnya seperti ini, apabila waktu kita pemberian pakan jam 8 pagi, nah jam 8 pagi itu cuacanya hujan deras, makanya kita harus menunda dulu. Kenapa kita harus menunda? Karena air hujan yang turun itu akan berada di permukaan kolam. Nah apabila pada saat turun hujan itu kita kasih makan, otomatis ikannya itu nanti akan memakan atau menelan air hujan yang ada di dasar kolam. Nah, sedangkan air hujan itu akan berdampak kurang baik di kondisi badannya. Itu akan menyebabkan lele itu kembung dan akan menyebabkan lele itu menggantung pada setelah kita kasih makan. Jadi pada waktu turun hujan kita hindari dulu pemberian pakan. Lanjut poin yang keenam, yaitu jangan memberi pakan sebelum sinar matahari masuk ke dalam kolam. Nah ini yang sering saya aplikasikan, apabila di pagi hari kita memberi pakan itu sebaiknya nunggu sinar matahari yang masuk ke dalam kolam kurang lebih 10-30 menit, kemudian kita baru bisa pemberian pakan ke ikan lele. Itu sebenarnya tergantung kebiasaan dari awalnya sahabat. Kalau dari awalnya itu mungkin ada beberapa pembudidaya itu yang memberi pakan sebelum dia berangkat kerja atau sebelum jam 7 itu dia beri makan. Kemudian dia lagi memberi pakan setelah pulang kerja. Sebenarnya berbudidaya ikan lele itu sebenarnya kita lakukan pola yang konsisten. Kalau kita pemberiannya pagi, ya kita harus pagi terus. Cuman kalau saran saya sahabat, lebih baik, lebih amannya setelah kolam itu tersinari matahari kurang lebih 10-30 menit baru kita memberikan pakan ke ikan lele. Itu ikannya lebih sehat dan pertumbuhannya akan lebih cepat. Poin yang ketujuh, jangan memberi pakan setelah selesai kita nyortir. Nah, yang dimaksud jangan memberi pakan setelah kita melakukan sortir ikan itu adalah contohnya seperti ini. Apabila hari ini kita melakukan penyortiran pertama atau biasanya kita lakukan penyortiran itu di minggu kedua dan 2 bulan atau 2 bulan setengah kita lakukan penyortiran. Nah setelah kita melakukan penyortiran hari ini, setelah ikan itu kita pisah-pisah ke kolam yang lain, itu jangan diberi pakan terlebih dahulu kurang lebih 24 jam. Tuh, karena begini sahabat,
setelah lakukan penyurtiran, ikan lele itu akan mengalami stres dan bisa juga dibilang ikan dalam masa adaptasi di kolamnya dan adaptasi airnya. Jadi di waktu adaptasi itu sama seperti di awal sahabat, jangan kita beri pakan dulu selama 24 jam. Setelah 24 jam kemudian kita beri pakan, cuman pemberian pakannya jangan terlalu kenyang. Apabila kita biasanya memberi 1 kilo, itu kalau setelah kita sortir kita kurangi 50%-nya. Kita cukup setengah kilo. Kemudian kita lakukan kemungkinan 2-3 hari. Setelah reaksi ikan itu sehat kembali atau kita lihat kondisinya ikan sudah stabil, kemudian kita baru pemberian pakan secara kenyang. Poin yang ke-8 yaitu jangan memberi pakan pada kondisi ikan sakit. Nah, pada kondisi ikan sakit juga kita tidak boleh memberikan pakan. Pada kondisi ikan sakit itu sebaiknya kita perlakukan pengobatan pada ikannya. Setelah ikannya udah sehat kembali, kemudian kita lakukan pemberian pakan seperti biasanya. Poin yang 9, jangan membibis pakan menggunakan probiotik saja. Apabila sahabat-sahabat akan menggunakan bibisan probiotik, sebaiknya teman-teman campurkan probiotik itu dengan tetes tebu, M4 atau yang lainnya. Karena kalau kita menggunakan probiotik saja itu akan berakibat kurang baik ke pertumbuhan ikan lele. Baik sahabat, itulah poin-poin pada saat yang dilarang atau yang kurang baik dalam proses pemberian pakan ikan lele. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu di Danis channel selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.